pengertian dari Inquiry Basic Learning. Inquiry Basic Learning adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal atau rasa penasaran siswa. Pembelajaran ini berbasis inquiry atau pertanyaan, di mana pembelajarannya sesuai dengan pertanyaan dan rasa ketertarikan siswa terhadap materi tersebut. Jenis-jenis pembelajaran dan pendekatan inquiry learning. Menurut Herdim, pendekatan inquiry terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan besar intervensi guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang diberikan guru kepada siswanya. Jenis pendekatan inquiry learning terbagi menjadi 3, yaitu inquiry terbimbing, inquiry bebas yang dimodifikasi. Yang pertama, inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing adalah pendekatan inquiry saat guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal atau mengarahkan kepada suatu diskusi. Inquiry bebas. Pendekatan inquiry bebas ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Hal tersebut dikarenakan dalam pendekatan ini siswa seolah-olah bekerja sebagai seorang ilmuwan. Pendekatan metode inquiry bebas. Pada metode inquiry bebas, salah satu keuntungan belajar dengan menggunakan metode ini adalah adanya kemungkinan siswa dalam memecahkan masalah open-ended serta mempunyai alternatif pemecahan masalah lebih dari satu cara karena tergantung cara dalam mengonstruksi jawaban sendiri. Manfaat inquiry learning. Apa sih manfaat dari inquiry learning ini? Adapun manfaatnya yaitu yang pertama adalah meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Saat anak-anak dituntut untuk aktif dalam model pembelajaran inquiry learning, rasa ingin tahu mereka bisa meningkat sehingga dapat memicu peningkatan aktivitas di bagian hipokampus, yaitu area otak yang bertanggung jawab untuk menciptakan ingatan. Yang kedua, pemanasan untuk otak. Rasa ingin tahu yang tumbuh dapat membuat otak lebih siap untuk belajar. Hal ini bisa mempermudah mereka dalam memahami pembelajaran, serta memahami kemampuan dan konsep yang diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga, membangun sikap inisiatif dalam diri anak. Saat anak diminta untuk aktif bertanya, menginvestigasi, berkolaborasi, dan bekerja sama untuk mencari sebuah solusi dalam proses belajar, mereka dapat menumbuhkan sikap inisiatif. Yang keempat, membuat anak-anak lebih cinta dengan proses belajar. Metode pembelajaran ini dapat mengubah mindset anak-anak. Jika dahulu malas belajar, metode ini bisa membuat mereka menyukai proses belajar yang diterapkan, karena model pembelajaran ini mengajarkan pada anak-anak betapa memuaskan untuk mengeksplorasi, membuat teori, atau berhasil memecahkan masalah lewat sebuah strategi. Yang kelima, membuat anak lebih paham dengan apa yang dipelajarinya. Ketika anak-anak lebih banyak berpartisipasi di kelas, mereka berpotensi untuk lebih memahami apa yang dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kebebasan untuk anak dalam mencari apa yang dia sukai. 5 langkah pembelajaran inquiry learning. Dalam implementasi, manfaat dari pembelajaran metode inquiry learning bisa terwujud jika menerapkan langkah-langkah atau proses belajar mengajar yang tepat dengan metode inquiry learning. Berikut adalah langkah inquiry learning. Yang pertama, peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Dan yang kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan mengetahui hal yang diperoleh. Karakteristik Inquiry Basic Learning. Karakteristik utama dari Inquiry Basic Learning antara lain, siswa membuat pertanyaan mereka sendiri. Siswa di sini berperan aktif dalam pembelajaran.
tidak hanya menerima pembelajaran yang telah guru rancang. Peserta didik di sini memperoleh bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator siswa dalam belajar, sementara seluruh aktivitas siswa berarah untuk mencari dan menemukan jawaban mereka sendiri. Siswa menjelaskan bukti jawaban yang telah mereka kumpulkan, menghubungkan penjelasan dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses investigasi, serta membuat argumen dan pembenaran. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu makanan halal dan haram dalam Islam. Yaitu makanan halal dan haram dalam Islam. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu makanan halal dan haram dalam Islam, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu makanan halal dan haram? Oke, silahkan Nak. Mungkin yang saya tahu itu makanan halal berarti segala jenis makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk diolah atau dikonsumsi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Apakah masih ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ya, silahkan. kalau saya makanan haram adalah segala makanan yang kondisinya haram dimakan oleh manusia dalam agama Islam. Baik, itulah jawaban dari anak-anakku sekalian. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya apa itu makanan halal dan haram dalam Islam. Makanan halal dan haram. Sebuah mengetahui jenis makanan halal dan haram ada baiknya bagi kita untuk mengetahui definisi secara lebih mengenai istilah tersebut. Baik, makanan halal dan haram tersebut tak lain dari bahasa Arab, yakni halal, yang merujuk pada kita yang diperbolehkan, sementara haram sendiri yakni berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Dan adapun dalil yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram dalam Islam, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging sapi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang terkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Baik, Ibu akan lanjut ya pembahasan kita. Bagaimana kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Yang pertama itu suci dari najis. Yang kedua, aman dan jauh dari mudarat. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu mudarat? Baik, mungkin kata mudarat adalah kata asing bagi kalian.
Ibu akan menjelaskan apa itu mudarat. Mudarat adalah makanan yang merugikan atau berbahaya bagi kesehatan kita semua. Ya, dan saya lanjut yang ketiga, yaitu bersifat tidak memabukkan. Bersifat tidak memabukkan. Oke. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui makanan itu halal atau haram dalam Islam selain yang Ibu jelaskan di atas? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Menurut saya, cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang baik, serta makanan yang disembelih dengan atas nama Allah atau sesuai dengan syariat Islam, khususnya hewan. Masya Allah. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu akan menjelaskan contoh seperti apa itu makanan halal dan seperti apa itu makanan haram. Contoh makanan halal yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan yang dikategorikan boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan makanan halal itu contohnya seperti babi, minuman keras, dan lain-lain. Di antara kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh seperti apa itu makanan halal atau makanan haram? Saya, Bu. Oke, silahkan. Contoh dari makanan yang haram itu yang pertama bangkai atau babi, yang kedua burung yang berkuku tajam, yang ketiga hewan yang bergigi taring, terus yang keempat hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah yang bisa menjelaskan contoh makanan halal? Saya, Bu. Ya, silahkan. Contoh makanan halal itu yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Oke, terima kasih. Terima kasih semua atas partisipasinya. Ibu berikan jempol kepada kalian semua karena kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kebetulan waktunya sudah habis. Maka dari itu Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.